Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten yang baru dan terbaik bagi Anda setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Base ID. Apabila Anda ingin sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Facebook ataupun Instagram kami yang ada di deskripsi di bawah. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 19 Februari 2021. Pada market outlook tadi pagi kami sempat mengatakan bahwa hari ini IHSG akan mengalami tekanan yang cukup lumayan karena market Amerika, Eropa, dan juga market Asia tadi dibuka semua merah. Dan hari ini hari Jumat yang biasanya juga menjadi hari banyak orang melakukan sell atau mengamankan posisi menjelang libur atau weekend. Dan ternyata IHSG yang memang sebetulnya sudah 2 hari berturut-turut dalam posisi merah, kali ini melawan dan keluar dari tekanan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya IHSG berada dalam kegalauan juga ya, karena hijau merah hijau merah hijau merah terus. Bahkan kalau kita lihat tadi opening dari IHSG adalah di zona merah, ya ini di 6196,899. Bahkan sempat turun ke titik terendahnya menjelang penutupan sesi 1 di 6173,594. Dan akhirnya IHSG ditutup di titik tertingginya di hari ini, yaitu di 6231,932. Dan IHSG mengalami kenaikan 0,51% atau 31,624 poin. Total transaksi yang terjadi juga tidak besar, hanya 11,867 triliun. Tercatat hanya 184 saham menguat dan 285 saham melemah. Jadi walaupun IHSG-nya menghijau, tetap saham yang melemah lebih banyak, 100 emiten lebih. Dan market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri hari ini adalah 7.370,010 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat investor asing kali ini sudah mencatatkan net foreign buy sebesar 16 miliar rupiah, tipis memang. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 1,12 triliun. Dan selama 1 bulan terakhir melakukan net foreign sale sebesar 907,52 miliar rupiah. Jadi memang IHSG dalam 1 bulan dan 1 minggu terakhir cukup berada di dalam tekanan. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 hari ini sebenarnya menguat jauh lebih kuat daripada IHSG, di mana LQ45 mengalami penguatan tajam 11,167 poin atau 1,19% ke 951,846. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka juaranya kali ini adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI dengan net foreign buy 138,6 miliar. Saham BBRI sendiri naik 120 poin atau 2,57% ke 4.790. Di tempat kedua ada Kalbe Pharma, net foreign buy 52,6 miliar. Sahamnya naik 6,38% atau 95 poin ke 1.585. KLB Pharma ini kode sahamnya adalah KLBF, di mana KLBF sendiri hari ini mendapatkan berita yang sangat baik tentang bahwa mereka akan mengedarkan obat, bukan vaksin ya, obat untuk membantu meringankan penyakit atau virus COVID-19 ya. Jadi berita itulah yang mendorong Kalbe Pharma sahamnya naik cukup tinggi. Kemudian yang ketiga ada TLKM, Telkom Indonesia Persero,
Net foreign buy 46,4 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 0,94% ke 3.210. Di posisi keempat ada Bank Jago Tbk, kode sahamnya ARTO. Net foreign buy 23,9 miliar, sahamnya naik 9,01% atau 775 poin ke 9.375. Dan ARTO atau Bank Jago Tbk ini adalah saham di daftar saham-saham net foreign buy yang kenaikannya paling tinggi. Terakhir ada TOR atau Sarana Menara Nusantara, net foreign buy 17,2 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan di 1090. Sedangkan pemimpin dari saham-saham yang dijual investor asing adalah Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, net foreign sale 91,7 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 1,71% ke 8.600. Di posisi kedua ada Harum Energy atau Harum HRUM, net foreign sale 39,1 miliar, sahamnya tetap naik 1,06% atau 75 poin ke 7.150. Di posisi ketiga ada Excel Askiata Tbk atau EXCL, net foreign sale 25,3 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 1,83% ke 2.140. Di posisi keempat ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk, net foreign sale 21,3 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,41% ke 6.000. Dan terakhir ada UNVR atau Unilever Indonesia Tbk, net foreign sale 18,5 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,36% ke 6.950. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini berada di posisi 14.104 per 1 US dolarnya. Rupiah melemah 46 poin atau 0,33% terhadap US dollar. Sedangkan kalau kita lihat harga emas di pasar dunia saat ini ada di 1.771,40 US dollar per troy ounce atau melemah 4,6 poin atau 0,26%. Tapi kalau dirupiahkan justru terjadi kenaikan ke 803.304 per 1 rupiahnya. Dan kita beralih sekarang ke indeks negara-negara di regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang kali ini melemah 0,72% atau 218,170 poin ke 30.017,920. Sementara Straits Times Index Singapura menjadi yang paling dalam pelemahannya 1% atau 29,120 poin ke 2.879,730. Sedangkan Hang Seng Index Hong Kong menguat 0,16% ke 14 atau 49,461 poin ke 30.644,730. Sedangkan Shanghai Composite Index menguat 0,57% atau 20,810 poin ke 3.696,170. Dan kita berpindah ke market Eropa yang baru saja dibuka. FTSE 100 Index London, indeks negara Britania ini mengalami penurunan 9,32 poin atau 0,14% ke 6.607,830. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman atau Bavaria ini justru malah naik 0,26% atau 36,130 poin ke 13.923,060. Dow Jones Index Future kembali berada di dalam zona merah, melemah 44 poin atau 0,14% ke 31.387. Sedangkan dolar indeks atau DXY kembali melemah tipis 0,14% atau 0,123 poin ke 90,469. Lalu bagaimana dengan IHSG di Senin pekan depan? Kalau kami melihat IHSG di hari Senin adalah hari yang kami sering panggil blind fly atau terbang buta, di mana tidak adanya pegangan dari market Amerika atau market Eropa yang jaraknya cukup jauh dari hari Jumat sampai ke hari Senin. Ini bisa menimbulkan banyak hal yang terjadi dan juga kita masih harus berpatokan di market outlook hari Senin di pagi hari. Dan kalau kami lihat bahwa saat ini IHSG cenderung tertahan di area 6.200-an. Jadi IHSG kalau kita lihat agak sulit turun di bawah 6.200 dan juga naik lebih tinggi dari 6280 terlihat sulit. Jadi IHSG terlihat mencoba berkonsolidasi sempit di sana. Dan kami memprediksi bahwa IHSG 50% berada dalam teritori merah dan 50% berada dalam teritori hijau.
dengan kemungkinan besar akan berada 51% sedikit lah kalau boleh berada di zona hijau. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menariknya lainnya dari BestBiz ID. Sampai jumpa.